Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Karimah, kelas 11 MIPA 1. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Kita sebagai manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari membutuhkan sumber energi, yaitu dengan mengkonsumsi makanan. Lalu, bagaimanakah dengan semua makanan yang kita konsumsi itu bisa dicerna oleh tubuh? Itu terjadi karena adanya sistem pencernaan di dalam tubuh kita. Jadi, ada beberapa organ yang melakukan proses pengolahan makanan menjadi zat-zat makanan yang dapat diserap oleh tubuh. Proses pencernaan manusia. Secara umum, proses pencernaan terdiri atas dua jenis, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Yang pertama, proses pencernaan mekanik, yaitu proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti menelan, mengunyah, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Tujuan dari proses pencernaan mekanik ini bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Yang kedua, proses pencernaan kimiawi, yaitu proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan melibatkan suatu enzim. Tujuan dari proses pencernaan kimiawi ini bertujuan untuk mengubah partikel makanan yang kecil menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Organ-organ pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia dimulai dari rongga mulut dan berakhir di anus. Yang pertama, ada rongga mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya suatu proses pencernaan. Gigi akan menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum yang terdapat di dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap oleh tubuh. Yang kedua, kerongkongan atau esofagus merupakan saluran memanjang kurang lebih 25 cm yang menghubungkan faring dengan lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Yang ketiga, lambung atau nama ilmiahnya gaster atau ventriculus, yaitu rupa kantong besar yang terletak di dalam rongga tubuh di bawah tulang rusuk agak kiri. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu kardia yang letaknya di dekat hati, fundus ambulat dan letaknya di tengah, dan pilorus yang letaknya di dekat usus. Di lambung terjadi pencernaan secara kimiawi, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari yang pertama ada pepsin, yaitu enzim yang mempunyai fungsi untuk memecah protein menjadi pepton, dan ada asam klorida atau HCl, yaitu asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri yang ada pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Yang keempat, usus halus atau intestinum, yaitu organ pencernaan yang terletak antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, panjangnya kurang lebih 25 cm. Pada dinding ususnya bermuara 2 saluran dari kantong empedu dan pankreas. Yang kedua, ada usus kosong atau jejunum, panjangnya kurang lebih 7 meter. Pada dinding ususnya mempunyai kelenjar usus yang menghasilkan getah usus, antara lain erepsinogen, maltase, sakarase, laktase, dan lipase. Yang ketiga, ada usus penyerapan atau ilium, panjangnya kurang lebih 1 meter. Pada bagian ini terjadi penyerapan sari-sari makanan oleh jonjot usus atau villi. Yang kelima, ada usus besar atau kolon, adalah organ pencernaan yang terhubung dengan usus halus.
Sisa makanan yang tidak dapat dicerna dan diserap oleh tubuh akan diteruskan ke usus besar. Karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan tadi, membentuk feses yang dibantu oleh bakteri E. coli. Di bawah pertemuan antara usus halus dan usus besar, terdapat usus buntu. Pada usus buntu, terdapat umbai cacing atau appendix. Bagian akhir dari usus besar disebut rektum. Rektum adalah tempat penyimpanan feses sementara. Feses akan dikeluarkan dari rektum melalui anus. Ini disebut proses defekasi. Yang terakhir atau yang keenam yaitu anus. Anus adalah bagian atau muara akhir dari saluran pencernaan yang terletak di dasar pelvis. Dari lubang ini, sisa-sisa makanan yang tidak dicerna, yaitu feses, dikeluarkan dari dalam tubuh. Itu saja penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.